Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Ahmad Maskur Subawe. Saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang seni rupa karya seni rupa tiga dimensi ya, anak-anak. Jadi untuk ini adalah mata pelajaran seni budaya kelas 10 semester 1 SMK atau SMA. Yang akan saya jelaskan itu materi tentang seni rupa tiga dimensi. Jadi berdasarkan ukurannya, seni rupa itu dibagi menjadi 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi itu 2 ukuran, panjang dan lebar seperti lukisan. Kalau 3 dimensi itu 3 ukuran, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, atau memiliki volume, misalnya patung gitu ya, atau benda-benda yang memiliki volume yang lain seperti kerajinan gerabah, terus karya seni rupa yang lain seperti selain patung itu ada seni rupa yang berkaitan dengan bangunan-bangunan, isi bangunan seperti meja, kursi gitu kan, itu juga seni rupa. Tapi seni rupa yang memiliki fungsi tertentu atau terapan gitu ya. Jadi karya seni rupa 3 dimensi itu bisa dibuat dari bahan apa saja gitu ya. Bahan yang beraneka ragam, ada yang bahan yang alami seperti dari ranting-ranting, seperti dari kayu, dari tanah liat, itu adalah alami, jadi berasal dari alam gitu ya. Ada juga yang dari bahan sintetis ya, bukan sintetis atau bahan buatan seperti dari plastik gitu ya, dari besi gitu ya, itu kan buatan, jadi unsurnya itu hasil olahan pabrik gitu ya. Jadi karya 3 dimensi ini, karena seni rupa 3 dimensi ini bahannya macam-macam dan menghasilkan dari bahan itu menghasilkan karya yang macam-macam juga. Karya seni rupa 3 dimensi ada yang berfungsi sebagai benda pakai, ada yang hanya sebagai tujuan ekspresi semata, jadi hanya untuk mencurahkan perasaannya saja tanpa terapan atau tanpa penggunaan selain sebagai perhiasan gitu. Sebagai sesuatu yang indah saja gitu. Jadi di sini ada yang terapan, ada yang karya seni rupa itu seni rupa yang murni gitu ya. Jadi ada yang murni, ada terapan. Kalau murni itu hanya untuk keindahannya saja, untuk pajangan, contohnya patung gitu kan, lukisan, itu seni rupa murni. Kalau yang terapan itu misalnya kita membuat patung tapi untuk asbak gitu ya, kita buat lukisan di atas pot gitu ya, potnya untuk bunga, itu kan ada fungsi lain untuk naruh bunga, dan yang satunya lagi asbak itu yang untuk sisa rokok gitu ya, abu rokok gitu ya, untuk rokok gitu ya. Jadi itu fungsi yang lain seperti tong sampah dilukis, itu ya berarti terapan. Kalau baju batik itu kan terapan karena selain untuk keindahan seninya, untuk ekspresinya, itu juga untuk dipakai. Nah itu ya. Berikutnya, ternyata seni rupa 3 dimensi itu memiliki nilai estetis ya, harus memiliki nilai estetis atau nilai keindahan. Jadi kalau tidak memiliki nilai estetis, berarti karya seni itu belum maksimal atau bisa dikatakan belum masuk ke dalam sebuah karya seni. Jadi bedanya karya seni dengan yang bukan adalah masalah keindahan itu atau nilai estetisnya. Estetika itu penting dalam seni, termasuk seni rupa, walaupun seni rupa itu 3 dimensi yang terapan gitu. Jadi kalau ada tong sampah ya tong sampahnya di agak indah sedikit, dikasih lukisan, dikasih motif bunga dan lain-lain, itu berarti kalau sudah ada motifnya, ada unsur estetisnya, berarti sudah dimasuk ke karya seni rupa 3 dimensi. Berikutnya,
Nilai estetis karya seni rupa bersifat objektif dan subjektif. Jadi kalau ada nilai subjektif, ada nilai objektif. Jadi estetika atau keindahan itu ada yang objektif, itu berarti dilihat berdasarkan benda itu kita lihat gitu ya, apa adanya. Kalau indah ya indah. Tapi kalau estetis itu setiap orang itu walaupun indah atau cantik itu kadang-kadang persepsi orang berbeda, penilaian orang berbeda tentang sebuah lukisan atau sebuah patung gitu ya. Nih patung ini menurut si A bagus, itu berarti subjektif, nilai subjektif. Kalau orang lain mungkin nilai subjektif berbeda-beda. Subjektif itu tergantung orangnya. Kalau objektif itu tidak tergantung dengan orang itu, orang yang menilai. Jadi objektif itu lebih jujur. Kalau subjektif itu berkaitan dengan perasaan. Jadi objektif itu apa adanya, jujur. Kalau subjektif itu menilai karya seni dengan cara subjektif. Tapi kebanyakan orang itu menyukai sebuah karya seni dari nilai subjektivitasnya. Sehingga banyak orang yang menyukai karya tertentu sehingga itu dikatakan nilainya itu bagus karena mungkin dia suka dari dirinya sendiri. Dinilai suka dari dalam diri sendiri tanpa alasan tertentu. Kadang-kadang itu setiap orang berbeda, itu namanya nilai subjektif. Nah, karya seni rupa ada yang memiliki makna simbolik. Jadi setiap karya itu ternyata memiliki makna. Jadi sesuatu yang memiliki makna itu disebut simbolik. Jadi karya itu seperti bahasa, memiliki makna. Jadi patung itu seperti memiliki arti atau memiliki makna. Nah ini berarti maknanya apa? Makna simbolik. Jadi contoh ada patung memakai patung Liberty itu membawa obor. Obor itu apa? Penerang. Berarti Liberty itu memberikan sesuatu yang menerangi sekelilingnya, yaitu berupa kebebasan dan kemerdekaan. Atau bukan candi, apa namanya, Tugu Monas gitu. Tapi kan Tugu itu seperti patung ya. Tugu Monas itu karya seni. Dia itu melambangkan pucuknya itu api yang berbentuk emas. Tandanya apa? Semangat yang berkobar di yang ingin dilakukan oleh Tugu itu, Tugu Monumen Nasional itu. Nah itu namanya makna simbolis. Setiap benda itu memiliki makna simbolis. Karya seni juga seperti itu. Karya seni rupa tiga dimensi dimulai dengan mencari ide, gagasan, dan model karya yang akan dibuat. Jadi proses sebuah karya membuat karya seni rupa tiga dimensi ini ada proses mencari ide atau gagasan. Tidak sembarang kita itu membuat karya seni tiga dimensi. Kita harus mencari idenya. Ini terinspirasi dari apa? Harus dicari. Ide itu bisa saja jadi pengalaman atau dari pengamatan langsung. Nah, kegiatannya didahului dengan membuat rancangan berupa sketsa. Jadi kita kalau mau membuat patung atau karya seni rupa tiga dimensi, dibuat sketsanya atau coret-coretannya, rancangannya di atas kertas. Dan rancangannya itu nanti dipakai kembali sebagai panduan membuat sebuah karya seni rupa patung. Contoh kita mau buat patung gitu ya, digambar dulu. Setelah digambar baru kalau sudah selesai baru dipindahkan ke media yang berwujud tiga dimensi, media patung tadi. Jadi walaupun kita tidak boleh membuat patung itu tapi tanpa ide itu, tanpa konsep, tanpa rancangan atau tanpa desain. Nah ini namanya sketch ya. Sketch itu selalu di atas kertas dan biasanya sketch itu diwujudkan dilanjutkan, diterapkan ya pada media lain. Nah seperti itu ya. Jadi sebuah karya seni itu sebuah proses dari ekspresi atau mengungkapkan perasaan dan pikiran kita yang dikonsep terlebih dahulu dan dibuat sebuah media di sebuah media seperti lilin, media oleh media kayu dengan teknik-teknik tertentu, baik pahat, teknik cetak dan seterusnya. Nah seperti itulah karya seni rupa tiga dimensi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.